Marika seketika diterpa hawa panas kering saat ia melangkah keluar pesawat terbang di Bandar Udara Internasional Kairo. Gadis jangkung 19 tahun bermata hijau berambut pirang itu celingukan kebingungan. Lelah dan tegang, ia bergegas menuju antrian bea cukai. Seorang petugas berkulit kecoklatan membuka-buka paspor Marika, melirik gadis itu sejenak dan membubuhkan cap visa ke halaman paspor yang kosong. Ketika Marika muncul di ruang kedatangan yang penuh sesak, ia dihampiri seorang laki-laki Rusia bertubuh besar. Laki-laki itu menggumamkan nama Marika. Marika mengangguk dan laki-laki itu menggamit tangannya, menggiringnya menuju sebuah jeep coklat berdebu. Di kursi belakang jeep 3 perempuan lain berdesak-desakan, 2 dari Moldova dan 1 dari Rusia, semuanya berumur belasan akhir. Gadis-gadis itu diam saja. Mereka tampak khawatir dan takut. Si sopir mendorong Marika ke kursi penumpang depan, lalu menyelipkan perut gendutnya di belakang kemudi. "Kita tak bisa buang-buang waktu," serunya dalam bahasa Rusia. "Aku harus ke tempat pertemuan dalam 2 jam." Mobil melaju diiringi kencangnya deru mesin. Jalanan kurang mulus dan amat sunyi. Selagi jeep menjelajah ke tengah gurun pasir yang panas membara, Marika memejamkan matanya dan berdoa dalam hati. Beberapa minggu sebelumnya, seorang perempuan menenut gemuk di sebuah kantor agen tenaga kerja di kota asal Marika, Kharkiv di Ukraina, berbicara dengan penuh semangat mengenai pekerjaan yang ditawarkannya kepada Marika, pelayan restoran di Tel Aviv, Israel. Awalnya Marika khawatir. Ia sudah pernah mendengar mengenai gadis-gadis muda yang terbujuk, menerima tawaran pekerjaan bohongan dan akhirnya dipaksa melacurkan diri. Tapi si perekrut bersikukuh dan berkali-kali bersumpah, bahkan atas nama Tuhan, bahawa tawaran itu sungguhan, bukan penipuan. Marika benar-benar mudah ditipu. Ia sangat memerlukan pekerjaan. Ibunya sakit dan ayahnya pemabuk, pengangguran yang menyedihkan. 2 adik perempuannya tak terurus. Tawaran pekerjaan tersebut merupakan satu-satunya kesempatan Marika untuk memperbaiki keadaan. Tawaran itu juga mengandung risiko. Ia merasakannya di sekujur tubuhnya. Tapi ia tahu ia harus menerima tawaran itu. Yang mencurigakan dalam tawaran pekerjaan itu adalah rencana perjalanannya yang tak biasa, jalur memutar-mutar yang menyerupai jalan cerita novel spionas. Ia akan diterbangkan dari Kiev ke Wiener, Austria. Dari sana ia berganti pesawat ke Siprus, lalu naik pesawat lagi ke Kairo, Mesir. Setelah tiba di Mesir, ia akan dibawa dengan mobil ke Tel Aviv. Marika menyatakan kekhawatirannya, namun si perekrut dengan lihai meyakinkan gadis itu, mengatakan bahawa jalur memutar-mutar itu demi menghemat biaya tiket pesawat. Sekarang, setelah menghabiskan 2 hari bepergian, impian pekerjaan baru Marika sedikit demi sedikit memudar. Jeep berhenti di luar suatu desa yang terpanggang panasnya matahari. Sopir melompat keluar dan mendekati 2 orang badui bersenjata. Mereka berbicara sebentar. Si sopir memberikan sebuah amplop kepada mereka dan menyuruh perempuan-perempuan penumpang jeep keluar. Untuk pertama kalinya pada hari itu, Marika berbicara. "Ku bilang aku ingin pulang," kenangnya. Babi Rusia itu menempelengku keras sekali dan menyuruhku diam. Bibirku berdarah dan aku mulai menangis. Si sopir kembali ke jeep dan pergi meninggalkan awan debu, serta Marika dan 3 perempuan lain di tangan para badui. Penampilan orang-orang badui itu menyeramkan, sosok-sosok berjubah coklat tanah yang menyandang senapan di bahu dan belati panjang bengkok di pinggang. Gadis-gadis itu hanya memperhatikan ketika para badui menaiki unta-unta mereka. Para badui meneriakkan perintah dan menyuruh gadis-gadis itu mengikuti mereka. Kafilah kecil itu berjalan melintasi gurun Sinai,
Para perempuan berjalan kaki mengikuti unta. Waktu itu panas sekali dan kami sangat haus, tapi orang-orang Arab yang membawa kami melintas gurun tak peduli. Mereka terus berteriak kepada kami. Aku tak tahu apa sebenarnya yang mereka katakan. Mereka cuma berteriak-teriak, "Kenang mereka." Mereka berjalan terus selama hampir 2 hari, 2 kali berhenti untuk makan roti pitah, ara, dan kurma kering, dan minum semangkuk air, dan sekali berhenti untuk tidur beralaskan kanvas di bawah bintang-bintang. Aku merasakan apa yang kiranya dirasakan budak-budak pada zaman peristiwa-peristiwa Alkitab, kata mereka, pada tiap langkah, kupikir aku sedang dihukum Tuhan atas dosa-dosaku. Pada akhir siang kedua, kafilah tersebut mencapai daerah berpagar kawat duri berkarat yang melintang melalui bentang alam yang tandus. Orang-orang Badui turun dari unta. Di tengah-tengah pasir, berdirilah satu tiang lancip. Para Badui mengikat unta-unta mereka pada tiang itu dan menyuruh gadis-gadis melewati pagar kawat duri. Mereka belum tahu saat itu bahawa mereka sudah mencapai perbatasan Mesir dan Israel. Dari sana, kelompok kecil itu meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Sejam kemudian, para pemandu Badui mendadak menoleh ke para gadis dan menyuruh mereka tiarap. Di kejauhan, mereka bisa mendengar bunyi deru truk. Patroli tentara Israel. Orang-orang Badui menyuruh mereka diam tak bersuara. Beberapa minit yang penuh ketegangan berlalu, dan truk itu lenyap di kejauhan. Setelah itu, mereka bangun kembali, dan di bawah pengawasan para Badui, gadis-gadis itu melanjutkan perjalanan. Malam itu, kerana kelelahan dan kehausan, para gadis akhirnya ambruk di bawah langit terbuka dekat pinggiran suatu desa. Salah seorang pemandu terus berjalan sendirian dan kembali tak lama kemudian dengan mobil pikap putih bersama 2 laki-laki Israel. Sopirnya fasih berbahasa Rusia dan dengan kasar menyuruh gadis-gadis itu naik ke belakang. Mereka dibawa ke suatu rumah terpencil dan dimasukkan ke dalam kamar kosong. Pintu kamar itu ditutup dan dikunci. Walau baru saja melakukan perjalanan panjang yang melelahkan, gadis-gadis itu tak ditawari makanan ataupun air, dan mereka pun tak diperbolehkan mandi atau berbicara. Mereka tidur beralaskan tanah. Pagi berikutnya, 2 laki-laki bertampang begundal muncul dan menyuruh gadis-gadis itu membuka pakaian. Kami disuruh melepas semua pakaian kami agar mereka bisa melihat kami. Sungguh sangat memalukan, kata mereka. Kami amat takut. Kami lakukan apa yang mereka suruh. Salah seorang laki-laki membawa saya dan si gadis dari Rusia. Nama gadis itu Lydia. Laki-laki itu membawa kami dengan mobil ke Tel Aviv, ke apartemen dekat laut. Di dalam apartemen ada 3 perempuan lain. 2 dari Ukraina, 1 lagi dari Moldova. Pintunya punya banyak kunci, dan seorang laki-laki berbadan amat besar bernama Avi duduk di belakang meja di depan pintu. Avi mengawasi kami. Kami disuruh mandi, dan ketika kami sedang mengeringkan tubuh, laki-laki itu masuk dan menyuruh kami memakai pakaian dalam murahan yang tembus pandang. Gadis-gadis itu digiring ke ruang utama, tempat mereka bertemu dengan pemilik mereka. Kami menyebut pemilik sebagai Talabi. Belakangan aku tahu bahawa Talabi dalam bahasa Ibrani artinya pemilik rumah. Tal adalah pemilik dan Bi artinya rumah, mereka menjelaskan. Laki-laki durjana itu mengatakan bahawa ia telah membeli mereka dengan harga masing-masing $10,000 dan mereka akan jadi miliknya sampai bisa membayar hutang sebesar $20,000. Diberitahunya gadis-gadis itu bahawa mereka harus mulai bekerja untuk membayar hutang malam itu juga dengan melayani klien. Ia juga memperingatkan gadis-gadis itu bahawa siapa pun yang menolak bekerja akan segera dihukum berat. Untuk menegaskan maksudnya,
si pemilik melirik ke arah Avi. Raksasa berbulu yang menjaga pintu itu menyeringai mengancam gadis-gadis yang ketakutan. Malam itu, untuk pertama kalinya aku mengetahui bagaimana rasanya menjadi pelacur. Aku harus melayani 8 laki-laki. Aku mandi tiap kali selesai melayani orang, tapi aku tak bisa membersihkan najis yang menempel pada diriku. 4 bulan sesudahnya, aku tak tahu lagi berapa banyak laki-laki Israel yang terpaksa kulayani. Laki-laki muda, tua, gendut, menjijikkan. Prajurit, suami, bahkan pemuka agama. Biarpun aku sedang sakit atau datang bulan, aku harus tetap bekerja atau dihukum. Selama masa itu, mereka terus-menerus mencari cara untuk kabur, tapi jendela-jendela apartemen 2 kamar itu dipaku, dan si gendut Avi selalu bersiaga. Aku memohon pertolongan dari beberapa klien yang kelihatan bersimpati. Aku meminta pinjam telefon selular mereka untuk menelepon ibuku, hanya untuk memberi tahu dia bahawa aku masih hidup. Semuanya menolak, bahkan yang pemuka agama. Mereka cuma mengeluh pada Avi jika aku tak memuaskan mereka. Kalau sudah begitu, aku akan ditampar, hutang biaya perjalananku ke Israel ditambahi denda, dan aku tidak diberi makan seharian. Sering sekali aku berfikir untuk bunuh diri, tapi lalu aku mengingat ibu dan adik-adikku yang malang. Tiap hari aku berdoa agar diselamatkan. Tapi tiap hari berlalu begitu saja. Ketika melayani klien yang terus-menerus datang, ada satu hal yang membuat mereka bertanya-tanya. Sebahagian besar klien tak membeda-bedakan asal-usul gadis-gadis itu. Tak peduli aslinya mereka itu dari Rusia, Moldova, Romania, atau Ukraina. Di mata para laki-laki hidung belang itu, mereka semua gadis Rusia. Yang lebih aneh lagi adalah cara sebahagian besar laki-laki itu memanggil mereka. Mereka memanggil kami Natasha. Tak pernah sekalipun mereka menanyakan nama asli kami. Bagi mereka, kami semua Natasha. Kami adalah fantasi seks mereka. Manusia-manusia bejat itu berjalan masuk bordel, dan sambil nyengir mereka memanggil Natasha, seolah-olah kami ini semacam boneka Rusia. Dan kami harus tersenyum dan menghampiri mereka. Mereka mengingat saat pertama kali ia dipanggil dengan nama itu. Babi gendut yang mandi keringat itu hampir mencapai klimaks dan ia mulai menggumam, "Oh, Natasha. Natasha." Awalnya kupikir aneh juga rasanya dipanggil dengan nama lain. Tapi aku segera menerimanya sebagai pelarian. Ketika aku larut dalam pikiran dan impian, aku adalah mereka yang bebas dari penjara ini. Tapi ketika aku sedang bersama seorang laki-laki, aku menjadi seorang perempuan lain, pelacur bernama Natasha yang mati dan dingin dalam diriku. Natasha adalah mimpi burukku. Mereka adalah penyelamatanku. Aku tak pernah memberitahu nama asliku kepada semua laki-laki itu. Dan mereka tak pernah bertanya. Pengantar gelombang keempat. Seiring bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991, demokrasi melanda negeri-negeri yang dulu tergabung dalam negara adidaya komunis yang opresif itu. Saat itu merupakan masa peralihan dan perubahan besar, namun kebanyakan penduduk negeri-negeri tersebut tampak siap menghadapinya. Mereka kembali merdeka dan dapat hidup sebagai bangsa-bangsa tersendiri. Mereka bisa berbicara bahasa mereka sendiri, menjalankan agama mereka sendiri, dan yang terpenting, memerintah diri sendiri. Lalu realitas pun hadir. Bagi sebahagian besar penduduk, impian kehidupan yang lebih baik sirna dalam sekejap. Gerakan menuju reformasi pasar yang dimaksudkan membawa negara-negara tersebut ke dalam kancah ekonomi global, justru menyebabkan pelarian modal besar-besaran. Hukum dan keteraturan dirongrong oleh korupsi, kerakusan, dan penyuapan.
Dengan segera, ekonomi negara-negara baru itu pun runtuh dan jaring pengaman sosial yang telah menyediakan standar kehidupan minimal pun tercabik-cabik. Keamanan dan kesetaraan tinggal kenangan. Demokrasi menjadi kepalsuan yang pahit. Dalam kekacauan yang terjadi sesudahnya, puluhan juta orang terlunta-lunta. Mereka dipaksa bertahan hidup semampu mereka. Siapa yang bisa mereka mintai bantuan? Jelas bukan pemerintah mereka. Kelas penguasa telah menjadi kelas berpunya. Selagi rakyat kecil kebingungan mencari makan, para politikus dan birokrat tingkat atas mengisi penuh kantongnya sendiri. Bagi mereka, mobil Mercedes dan telefon selular menjadi bagian gaya hidup. Dan yang ada di pikiran mereka hanyalah seberapa banyak dan pilih yang mana. Ketika para pucuk pimpinan negara mengangkangi kekuasaan dan mengeruk kekayaan, rasa tidak percaya terhadap otoritas yang tertanam akibat puluhan tahun di bawah kuasa Soviet menimbulkan kekecewaan yang tersebar luas. Rakyat harus mengurus diri sendiri. Tak butuh waktu lama, hingga hilangnya kendali dan perbatasan baru yang berlubang-lubang mendatangkan suatu kekuatan dikdaya baru. Seraya tirai besi yang dulu tak dapat ditembus runtuh berkeping-keping, kejahatan terorganisasi menerobos masuk dan mengganti tirai besi dengan resleting plastik murahan. Pasar gelap merajalela dan tetap bercokol hingga sekarang. Juga tidak perlu waktu lama bagi para penjahat untuk menemukan aset paling berharga republik-republik baru, kaum perempuan yang cantik, namun putus asa, berpendidikan, bertata krama, tanpa masa depan. Akibat kacaunya struktur sosial, keluarga-keluarga pun ikut berantakan. Anak-anak ditelantarkan di jalanan. Para suami mencari pelarian dalam botol dan kecanduan alkohol pun marak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat. Dan di tengah semua itu, kaum perempuanlah yang terpaksa membereskan puing-puingnya. Mereka mulai mencari pekerjaan untuk menjaga keutuhan keluarga mereka. Gadis-gadis muda yang belum berkeluarga pun mencari pekerjaan untuk memberi makan adik-adik dan orang tua mereka. Tapi, pada saat itu tingkat pengangguran perempuan melonjak hingga kira-kira 80%. Tak ada lowongan yang tersedia. Dengan hawa keputusasaan di mana-mana, kaum perempuan pun menjadi sasaran empuk. Datanglah para penyelamat yang menjanjikan berbagai macam hal yang oleh para perempuan itu dianggap jalan keselamatan. Pekerjaan sebagai pengasuh anak di Yunani, pengurus rumah tangga di Italia dan Perancis, pelayan di Austria dan Spanyol, model di Amerika Utara dan Jepang. Para perekrut selalu menggambarkan impian indah, pekerjaan bergaji tinggi di negeri-negeri menawan. Bagi angkatan perempuan muda tersebut, yang tumbuh dengan memelihara fantasi romantis tentang dunia barat, kesempatan-kesempatan itu tak hanya pekerjaan impian. Kesempatan-kesempatan itu adalah jalan keluar. Tanpa banyak pertimbangan mereka langsung menyambarnya dan mendapati diri mereka terjebak dalam lingkaran syaitan. Para Natasha dikirim ke seluruh penjuru dunia. Mereka menjadi model terbaru dalam industri seks. Mereka hadir di jalan-jalan daerah lampu merah di Austria, Italia, Belgia dan Belanda. Mereka mengisi rumah-rumah bordel di Korea Selatan, Bosnia dan Jepang. Mereka bekerja tanpa busana di panti pijat di Kanada dan Inggris. Mereka dikurung sebagai budak seks dalam apartemen di Uni Emirat Arab, Jerman, Israel dan Yunani. Mereka membintangi pertunjukan intip dan tari telanjang di Amerika Serikat. Bagi yang mengamati sekilas, mereka langsung berbau dengan perempuan-perempuan yang memilih untuk menukar wang dengan seks. Dalam makeup tebal, pakaian seronok, dan sepatu hak tinggi, mereka berjalan dan berbuat hal-hal yang sama. Mereka tersenyum, mengedip, berpos, dan melenggang,
Tapi mereka melakukannya kerana tahu apa yang akan terjadi kalau mereka tak melakukannya. Tiap hari, para Natasha dipaksa melayani 10-30 laki-laki dalam semalam. Wang yang mereka dapat langsung diambil oleh pemilik mereka. Mereka hidup dalam kondisi menyedihkan, sering menderita penyiksaan dan ancaman. Mereka yang melawan dihukum berat. Mereka yang menolak ada kalanya dicederai atau dibunuh. Sebahagian besar orang tak tahu menahu mengenai keberadaan perempuan-perempuan tersebut. Selain yang bekerja di jalan, biasanya mereka tak terlihat, tersembunyi di balik pintu terkunci di apartemen, bordel, panti pijat dan bar. Bagi klien mereka, mereka hanyalah seonggok tubuh tanpa arti. Tak peduli mereka itu diperbudak, seks demi wang adalah transaksi bisnes. Bagi pemilik dan mucikari, gadis-gadis itu adalah barang, dapat rusak yang harus dimanfaatkan sesering mungkin sebelum hancur. Dan bagi geng yang menyelundupkan perempuan, mereka adalah satu bentuk bisnes paling menguntungkan yang ada sekarang. Trafficking manusia sekarang merupakan bisnes penghasil wang terbesar ketiga di dunia, sesudah perdagangan gelap senjata dan obat-obatan. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperkirakan bahawa perdagangan manusia memberikan $12 miliar per tahun bagi kejahatan terorganisasi. Di suatu kedai kopi pinggir jalan di luar kota Roma, seorang mucikari Albania membual, "Ku beli perempuan itu seharga $2,500. Modalku balik dalam beberapa hari." Menurut Organisasi Polisi Internasional Interpol, seorang perempuan korban trafficking bisa mendatangkan $75,000 sampai $250,000 per tahun. Dipandang dari keuntungan yang dihasilkan, trafficking manusia adalah bisnes yang sempurna. Labanya luar biasa besar, barang dagangannya banyak tersedia dan murah pula. Dan setelah seorang perempuan tak lagi diminati atau mampu bekerja, ia dibuang dan diganti wajah baru yang lebih muda. Satu mata wang dolar yang digunakan sepanjang buku ini adalah dolar Amerika Serikat USD. Jumlah korban trafficking sungguh mencengangkan. Dalam laporan trafficking 2003, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahawa tak ada negara yang bebas trafficking dan memperkirakan bahawa kurang lebih 800,000 sampai 900,000 orang diperdagangkan melintas batas-batas negara di seantero dunia. Angka tersebut belum mencakup trafficking dalam negeri, yang oleh beberapa pengamat diperkirakan akan memperbesarnya menjadi lebih dari 2 juta orang. Sayangnya, laporan tersebut menambahkan bahawa perdagangan manusia tak hanya berlanjut, tapi tampaknya makin meningkat di seluruh dunia, dan hampir semua korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Laporan itu juga menyatakan bahawa trafficking menyengsarakan perempuan dan anak, membuat mereka mengalami pemerkosaan, siksaan, HIV, dan berbagai penyakit menular seksual lain, kekerasan, kondisi kerja yang berbahaya, kurang gizi, serta ketergantungan terhadap alkohol dan obat-obatan. Makin banyak orang dewasa dan anak yang dipaksa melakukan prostitusi, dan juga anak jalanan yang mengidap HIV/AIDS. Pasar perempuan internasional bukanlah hal baru. Perempuan Asia sudah bertahun-tahun jadi barang dagangan utama, dan banyak sekali laki-laki yang mengunjungi Bangkok dan Manila untuk wisata seks. Dalam 3 dasawarsa terakhir, dunia telah menyaksikan 4 gelombang trafficking untuk eksploitasi seksual. Gelombang terbaru dan Eropah Timur dan Tengah telah dinamai gelombang keempat, The Fourth Wave, dan kecepatan serta ukurannya sungguh mengejutkan. 1 dasawarsa lalu saja perempuan Eropah Timur dan ex-Soviet belum kelihatan sama sekali. Sekarang, mereka sudah mencakup lebih daripada 25% perdagangan perempuan.
Gelombang pertama perempuan korban trafiking berasal dari Asia Tenggara pada tahun 1970-an dan sebahagian besar terdiri atas perempuan Thai dan Filipina. Gelombang kedua tiba pada awal tahun 1980-an dan terdiri atas perempuan Afrika, terutama Ghana dan Nigeria. Gelombang ketiga dan Amerika Latin menyusul tak lama sesudahnya dan umumnya berisi perempuan dari Colombia, Brasil, dan Republik Dominika. Jadi, dunia bukannya tidak tahu bahawa sedang banyak perempuan yang diculik, dijual, dan diperkosa. Bedanya, kegiatan itu kini lebih marak daripada sebelumnya. Natasha merupakan penyelidikan atas gelombang keempat, untuk mengetahui mengapa gelombang tersebut terjadi dan mengapa terus berlanjut. Akan diteliti pemicunya, faktor tarik ulurnya, penawaran dan permintaan berikut segala kelalaian, keterlibatan, dan korupsi yang memungkinkan perdagangan perempuan merajalela. Sepanjang 30 tahun karir saya sebagai wartawan, saya telah menghadapi segala macam skandal, korupsi, kerakusan, dan kejahatan. Saya telah menyaksikan tragedi-tragedi monumental, keputusasaan dalam kelaparan, kehancuran akibat perang. Telah saya saksikan hilangnya nyawa dan asa di Timur Tengah dan Afrika, di Afghanistan, Ethiopia, Somalia, dan Iran. Tapi belum pernah saya sebegitu tertohok oleh pengingkaran tanpa perasaan atas martabat manusia, sebagaimana yang saya temukan dalam 2 tahun penelitian untuk buku ini. Bagi saya, Natasha adalah mengenai satu generasi gadis-gadis yang hilang. Nyaris tiap kota dan desa di Eropah Timur dan Tengah telah menyaksikan hilangnya sebahagian kaum perempuan mereka. Yang mengherankan, mereka tidaklah lenyap kerana penyakit, perang, kelaparan, atau bencana alam. Mereka justru telah menjadi pion yang bisa dikorbankan dalam bisnis wang, syahwat, dan seks yang sedang menanjak. Yang paling menyakitkan, perdagangan perempuan adalah bencana buatan manusia yang bisa dicegah. Namun, dunia terus mengabaikan penderitaan korbannya. Sudah tiba perdagangan perempuan. Perempuan-perempuan saatnya untuk menghentikan perdagangan perempuan. Mangsa penyelundup, kehidupanku bukan milikku lagi. Liga, seorang anak yatim piatu dari Romania. Tiap hari banyak perempuan muda di seantero wilayah bekas Blok Timur dibujuk dengan tawaran pekerjaan yang mengarah kepada perjalanan menyedihkan berupa perbudakan seksual dan kekerasan. Meski telah ada peringatan bertubi-tubi dari radio dan TV, koran dan papan pengumuman, perempuan-perempuan putus asa terus berbaris melamar kerja membawa kepolosan dan surat lamaran, berharap bahawa kali ini mereka mungkin mujur. Iklan koran di Kiev, Bucharest, Santo Petersburg, Moskwa, Odessa, Minsk, dan Praha menawarkan jalan keluar dari kemiskinan bagi kaum perempuan duafa, kesempatan memperoleh awal yang baru tanpa persyaratan apa-apa. Iklan-iklan tersebut menjanjikan dunia yang relatif nyaman, apalagi kalau dibandingkan dengan kondisi rumah. Ditawarkanlah berbagai pekerjaan di seantero dunia sebagai pelayan, model, pengasuh anak, pencuci piring, dan pembantu rumah tangga. Gaji bulanan yang diiklankan bisa mencapai $2,500, yang bagi kebanyakan orang lebih besar daripada yang bisa mereka dapatkan selama bertahun-tahun. Beberapa iklan bahkan kelihatan berizin resmi kerana dilengkapi logo bintang dan strip Amerika Serikat atau daun mapel Kanada. Yang lainnya memamerkan triwarna Jerman, Belgia, Belanda, Italia, atau Perancis. Perekrut tenaga kerja gadungan menawari pencari kerja paket lengkap pekerjaan di luar negeri. Biasanya tawaran tersebut tak mensyaratkan pengalaman kerja dan hampir selalu mencari perempuan muda dan lebih disukai lajang. Dicari perempuan lajang berpenampilan menarik, muda dan bertubuh tinggi.
Kami menawarkan pekerjaan sebagai model, sekretaris, penari, penata tari, pesenam. Tempat tinggal disediakan. Tersedia lowongan mancanegara. Pelamar harap datang sendiri, begitu isi satu iklan di koran Kayef. Paketnya seringkali mencakup pelatihan, pengurusan dokumen perjalanan, dan biaya tiket pesawat, tanpa menarik biaya dari pelamar. Mereka cuma perlu datang saja. Yang tak diketahui para pelamar kerja itu adalah pada 95% kasusnya, lowongan pekerjaan yang ditawarkan itu bohongan. Banyak iklan seperti itu dipasang oleh agen-agen tenaga kerja yang kelihatan resmi dengan cabang di Rusia, Romania, Republik Czechia, dan Ukraina. Beberapa agen bahkan sampai membuka stan hari karir di universitas-universitas Rusia, menjanjikan pekerjaan yang menguntungkan di luar negeri. Sebagian besar perusahaan perantara tersebut hanyalah medan perburuan jejaring kriminal yang terlibat industri seks yang menguntungkan. Selama 1 dasawarsa lebih, para perekrut tenaga kerja tak bermoral telah menjerat hingga 175,000 perempuan per tahun dari negara-negara ex-Soviet dan mengirim mereka sebagai korban kepada pedagang manusia, mucikari, dan pemilik bordel di negara-negara lain. Kadang-kadang para perempuan direkrut secara berkelompok, dan kerana menganggap akan lebih aman kalau ada banyak orang, mereka menerima tawarannya dengan antusias. Sekelompok perempuan dari Lviv, Ukraina, ditawari pekerjaan sebagai pengurus rumah di Republik Czechia. Ketika mereka memasuki Republik Czechia, mereka dijual ke seorang mucikari seharga $500 per orang dan dipaksa melakukan prostitusi di sepanjang Jalan Raya I-55 dekat perbatasan Czechia dan Jerman. Pada kasus lain, suatu grup tari beranggotakan gadis-gadis muda Ukraina ditipu impresario yang menjanjikan tur 5 kota Eropah. Mereka bahkan sudah disodori kontrak. Akhirnya mereka dikurung di sebuah apartemen di Jerman dan dijual. Dalam dunia trafficking seks, tak semua perempuan menjadi korban penipuan agen tenaga kerja dan iklan lowongan gadungan. Mata rantai pertama dalam rantai perdagangan manusia seringkali adalah kerabat, tetangga, atau temannya teman. Seorang kenalan yang bisa dengan mudah dipercaya akan mendatangi keluarga seorang perempuan muda dengan tawaran membantu perempuan itu mendapat pekerjaan bagus di luar negeri. Tiap tahun, banyak sekali gadis yang terjerumus akibat siasat seperti itu. La Strada, suatu lembaga non-pemerintah di Kiev yang membantu perempuan korban trafficking dan Ukraina, telah mencatat banyak sekali kasus penipuan oleh kenalan dan individu-individu yang dipercaya oleh masyarakat. Di antara pelakunya terdapat guru, ahli psikologi setempat, isteri polisi, dan puteri pendeta desa. Tanya, yang berasal dari kota kecil di daerah Luhansk di Ukraina Timur, adalah seorang korban penipuan macam itu. Ia yang ditelantarkan ayahnya sejak berumur 4 tahun, mulai mencari pekerjaan pada umur 20 untuk menghidupi ibunya dan saudara laki-lakinya yang cacat. Walau ia lulusan sekolah teknik, tak ada lowongan pekerjaan baginya, kerana sebagian besar pabrik di kotanya telah tutup. Keadaannya cukup gawat. Kadang-kadang keluarganya hanya punya roti dan air untuk hidup. Menurut La Strada, Tanya, yang digambarkan langsing dan cantik, ditawari kesempatan luar biasa ketika teman ibunya mengusulkan supaya ia bekerja di luar negeri pada tahun 1998. Perempuan teman ibunya itu memberitahu Tanya bahawa keluarga-keluarga kaya di Uni Emirat Arab mencari pembantu rumah tangga. Katanya pekerjaan itu bergaji hingga $4,000 per bulan. Tanya nyaris tak percaya betapa mujurnya ia. Tapi ketika Tanya tiba di Abu Dhabi, ia dibawa ke sebuah bordel, di mana seorang mucikari memberitahunya bahawa ia telah membeli Tanya seharga $7,000.
Sejak saat itu, Tania harus bekerja sebagai pelacur sampai bisa membayar kembali hutangnya. Setelah 3 bulan dikurung, Tania berhasil kabur. Ia mengungsi ke kantor polisi setempat dan menceritakan kisahnya. Ajaibnya, Tania justru didakwa melakukan prostitusi dan malah dijatuhi hukuman kurungan 3 tahun di suatu penjara di gurun. Pada tahun 2001, setelah dipermalukan dan remuk redam secara psikologis, Tania bebas. Tak ada yang terjadi pada si mucikari. Karena telah dianggap pelacur oleh negara Islam tersebut, Tania langsung dideportasi kembali ke Ukraina. Kasus lain yang tercatat oleh La Strada adalah kasus seorang lulusan universitas berumur 23 tahun, bernama Alexandra dan Ernihiv di Ukraina Utara. Alexandra adalah janda cerai dengan satu anak perempuan berumur 2 tahun, dan ia mengalami kesulitan keuangan. Ia ditawari pekerjaan bergaji lumayan di Jerman oleh seorang saudara jauh, yang membual bahawa putrinya sendiri sudah bekerja di sana dan hidup bahagia. Dan karenanya pada musim panas tahun 1997, Alexandra dan seorang perempuan muda Ukraina lainnya menyeberang perbatasan ke Polandia untuk mencari pekerjaan. Mereka lantas disekap di suatu bangunan, dan di sana mereka dipukuli dan diperkosa. Beberapa minggu kemudian mereka diselundupkan menyeberangi suatu sungai ke Jerman, di mana mucikari-mucikari Turki menjual mereka beberapa kali. Bersama-sama perempuan-perempuan dari Polandia, Bulgaria, dan Ceko, Alexandra dipaksa melayani klien-klien di berbagai bordel Jerman. Belakangan, pada musim gugur, perempuan-perempuan tersebut diciduk polisi. Alexandra yang sakit keras dideportasi ke Ukraina, dan ia didiagnosis mengalami infeksi internal parah, dirawat di rumah sakit selama 3 bulan, dan menjalani sejumlah pembedahan invasif. Infeksi tersebut disebabkan pekerjaannya dalam industri seks di luar negeri. Sayangnya, kesihatan Alexandra tak pernah pulih kembali. Yang lebih meresahkan lagi adalah penggunaan perempuan korban trafficking untuk memikat korban-korban baru disebut gelombang kedua. Bagi banyak perempuan korban trafficking, cara tersebut adalah satu-satunya jalan keluar dan keterpaksaan melakukan hubungan seks tak dikehendaki dengan selusin laki-laki tiap hari. Para mucikari mereka menyatakan mereka boleh pulang kalau bisa memperoleh sejumlah pengganti. Dan perempuan-perempuan tersebut sangat meyakinkan, seringkali datang dengan mobil mewah, mengenakan perhiasan gemerlapan dan baju mahal. Langsung saja mereka dikerumuni gadis-gadis remaja naif yang iri, yang mudah termakan cerita-cerita bualan mengenai kehidupan di barat yang bergelimang harta. Perangkap lain adalah jasa perjodohan yang beroperasi di balik kedok jasa kontak jodoh internasional. Perusahaan-perusahaan tersebut, yang bidang usahanya adalah menyediakan pengantin pesanan dan seringkali bisa ditemukan siapapun yang menggunakan komputer, biasanya hanyalah bordel online. Menurut International Organization for Migration yang bermarkas di Jenewa, sebagian besar agen pengantin pesanan di bekas Uni Soviet dimiliki dan dijalankan jaringan kejahatan terorganisasi. Dengan begitu banyak perempuan yang berpegang pada impian dongeng romansa berbunga-bunga dan kehidupan yang lebih mudah di barat, mereka sangat mudah menjaring korban. Perempuan sampai mengantri untuk bergabung dengan agen-agen itu. Tapi ketika mereka akhirnya keluar negeri untuk menemui suami idaman mereka, mereka malah jatuh ke tangan mucikari tak berperi kemanusiaan, dipaksa melakukan prostitusi oleh suami barunya atau dijual untuk seks. Korban-korban lain dibujuk menyeberangi perbatasan oleh pacar baru, yang menjanjikan berkencan semalaman di kota. Mereka juga dipaksa masuk mobil-mobil yang telah menunggu, lantas dijual kepada mucikari atau pedagang manusia demi segepok wang.
Barangkali taktik perekrutan yang paling mengerikan adalah penculikan langsung. Gadis-gadis korban diambil begitu saja. Di banyak daerah pedesaan di Moldova, Romania, dan Bulgaria, sering kali perempuan diculik ketika sedang berjalan di jalan-jalan kampung. Situasinya sudah sedemikian gawat, sampai-sampai di beberapa wilayah pedesaan para orang tua melarang anak perempuannya pergi ke sekolah supaya tidak diculik. Tak diragukan lagi bahawa salah satu sisi paling menjijikkan dalam perdagangan perempuan adalah menjadikan anak yatim piatu di Eropah Timur sebagai sasaran. Misalnya, pada Maret 2003, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melaporkan pola trafiking yang melibatkan yatim piatu di Moldova. Menurut Country Reports on Human Rights Practice, anak-anak perempuan dengan risiko terbesar adalah mereka yang harus meninggalkan panti asuhan ketika lulus sekolah, biasanya pada umur 16 atau 17 tahun. Sebagian besar tak punya wang untuk biaya hidup ataupun pendidikan untuk memperoleh pekerjaan. Para pedagang manusia sering kali sudah hafal kapan gadis-gadis itu harus keluar dari panti asuhan. Sebagian direktur panti asuhan menjual informasi kepada pelaku trafiking dan menunggu mereka sambil menawarkan pekerjaan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga memperhatikan bahawa di seantero Rusia, terdapat laporan anak-anak diculik atau dibeli dari panti-panti asuhan untuk penyiksaan seksual atau pornografi anak, dan bahawa prostitusi anak tersebar luas di panti-panti asuhan Ukraina. Dan di Romania, banyak panti asuhan terlibat menjerumuskan gadis-gadis menjadi korban jejaring trafiking. Banyak sekali anak-anak Rusia yang kabur dari panti-panti asuhan yang kejam, lalu berkeliaran di jalan-jalan Moskwa dan Santo Petersburg. Mereka disebut bezprizornya. Ada juga beznazornya, anak-anak jalanan yang ditelantarkan orang tuanya. Bocah-bocah malang tersebut adalah produk sampingan tragis Rusia baru. Menurut perkiraan resmi, jumlahnya tak kurang daripada 1 juta. Banyak pekerja sosial yang berkata jumlahnya bisa saja 2 kali lipatnya. Selain itu, masalahnya merembes ke semua negara bekas Soviet. Di semua negara bekas Uni Soviet, makin banyak anak yang ditelantarkan orang tua dan keluarga yang tak lagi mampu menghidupi mereka. Menurut data polisi di Ukraina, 12,000 anak ditelantarkan orang tuanya tiap tahun. Suatu dokumen Departemen Dalam Negeri Ukraina menyatakan bahawa 100,000 anak, 14%-nya berumur di bawah 7 tahun, tercatat sebagai tunawisma pada tahun 2000. Separuh dari anak-anak itu tertampung dalam panti-panti asuhan. Sementara itu, jumlah anak yatim piatu di negeri tetangga, Romania, melebihi 60,000. Umumnya, panti-panti asuhan tersebut hanyalah semacam gudang. Satu penelitian Human Rights Watch pada tahun 1998 mendapati bahawa anak-anak penghuni panti asuhan di Rusia terpapar kekerasan dan kelalaian dengan kadar memprihatinkan. Mereka bisa dipukul, dikurung dalam kamar yang dingin selama berhari-hari, atau dilecehkan secara seksual, dan sering kali menerima perlakuan merendahkan dari staf panti asuhan. Tak heran ribuan anak kabur dari panti asuhan tiap tahun, mengadu nasib dengan hidup di jalanan. Panti-panti asuhan di Ukraina, Romania, dan Rusia penuh sesak, dan kerana kehilangan pembiayaan negara, tak mampu menanggung anak-anak yatim piatu yang ditampungnya. Tiap hari mereka berjuang untuk bertahan hidup. Kaedah-kaedah yang menjalankan lembaga-lembaga tersebut kurang memenuhi syarat dan tak banyak membantu anak-anak yang ditampungnya hidup normal setelah keluar dari panti. Memenuhi kebutuhan dasar anak-anak itu saja sudah cukup sulit, boro-boro menyiapkan agar mereka mandiri setelah mencapai umur 18. Hanya sedikit yang terlatih menghadapi perubahan-perubahan drastis kehidupan mandiri.
Bahkan banyak yang merebus air saja tidak bisa. Ketiadaan keterampilan kehidupan dasar menjadikan anak-anak itu, terutama yang perempuan, sasaran empuk bagi para pemangsa yang menunggu di gerbang. Terkadang mereka sudah diincar bahkan sebelum mencapai gerbang panti asuhan, dipilih dan dijual oleh pegawai panti asuhan. Direktur beberapa panti asuhan di Rusia, Ukraina, Romania, dan Republik Ceko mengakui bahawa anak-anak perempuan di panti asuhan mereka dirongrong jaringan trafficking, tapi mereka mengeluh bahawa mereka tak punya kemampuan untuk mengatasinya. Pada musim gugur tahun 1999, dua perekrut mengumpulkan gadis-gadis muda dan sejumlah panti asuhan di Republik Karelia, negara bagian Rusia di Rusia Barat Laut dekat perbatasan dengan Finlandia. Para perekrut yang bertampang profesional dan meyakinkan, tiba dengan tawaran pelatihan kerja bagi gadis-gadis berumur antara 14 dan 17. Staf panti asuhan yang kerepotan amat girang kerana ada orang-orang budiman yang peduli dengan kesejahteraan gadis-gadis yang mereka tampung. Mereka tahu benar kerasnya realitas yang akan dihadapi gadis-gadis itu sesudah dikeluarkan dari panti asuhan setelah berumur 18, dan kini setidaknya beberapa di antara mereka diberi kesempatan untuk jadi mampu bersaing di luar. Sesudah wawancara formal, beberapa orang dipilih untuk belajar memasak masakan Cina di sebuah sekolah di China. Biaya perjalanan dan pelatihan digratiskan, dengan syarat mereka magang 2 tahun sebagai pelayan sesudah belajar. Sekitar 30 gadis segera mendaftar, tentu saja, semuanya cantik, bersemangat dan naif. Seminggu kemudian, membawa sedikit barang milik mereka, mereka naik bas. Kegembiraannya begitu kentara. Dan berhenti di sana. Bukannya menuju timur ke China, mereka malah menuju selatan, ke jantung Eropah Barat. Tujuannya adalah suatu kota di Jerman, di mana mereka dibawa ke sebuah apartemen, dikurung, dan tak diberi makanan ataupun air. Mimpi indah gadis-gadis itu dengan cepat merosot menjadi mimpi buruk. Mereka terus-menerus dihardik. Sekali-sekali mereka dipukul. Beberapa hari kemudian mereka digiring ke ruang keluarga dan disuruh membuka baju di hadapan sejumlah laki-laki yang dikawal. Para begundal mengamati gadis-gadis itu dan mulai menawar, membeli anak-anak yatim piatu tersebut sekali 3, 4, atau 5 orang. Gadis-gadis itu lalu dibawa ke berbagai bordel Jerman, tempat mereka dipaksa berhubungan seks dengan 10 laki-laki atau lebih tiap hari. Selama 6 bulan kemudian, beberapa berhasil lolos, yang lainnya diciduk polisi. Baru sesudahnya kisah penipuan memilukan itu sampai ke panti asuhan asal mereka. Perlu diperhatikan bahawa di dalam perdagangan manusia internasional, tidak semua perempuan adalah korban penipuan yang polos. Bahkan, polisi dan pejabat pemerintah sering kali sampai report-report menegaskan bahawa sebagian perempuan tersebut sengaja memulai profesi demikian. Barangkali, di mata mereka, kesengajaan tersebut bisa dijadikan alasan bagi sikap apatis serta acuh para polisi dan pejabat. Tapi itu jauh sekali dari kenyataan. Bahkan sengaja perempuan-perempuan yang terkadang tak tahu apa yang mereka hadapi. Memang banyak perempuan yang tahu ketika menerima tawaran kerja bahawa mereka akan bekerja di suatu bagian industri seks, panti pijat, kelab tari telanjang, pertunjukan intip, dan agen pendamping escort. Tergantung siapa yang menilai keadaan polisi, pekerja sosial, birokrat, atau kelompok aktivis hak asasi perempuan, perkiraan jumlah perempuan yang sengaja berkisar antara 30 hingga 80%. Namun sebagian besar perempuan tersebut tak tahu menahu mengenai sifat atau kondisi pekerjaannya.
Mereka yang sepakat untuk bekerja di luar negeri sebagai pelacur dan pendamping diberitahu bahawa mereka akan menerima kondisi tertentu. Mereka dijanjikan penghasilan $5,000 sebulan, apartemen mewah, libur 2 hari seminggu, melayani 2 atau 3 klien semalam, dan tak harus melayani laki-laki yang tak mereka sukai. Kontrak itu sering hanya untuk 3 bulan, dan sesudahnya mereka bebas untuk keluar dari pekerjaan itu. Banyak perempuan yang menyetujuinya sambil membayangkan filem Pretty Woman. Mereka berharap memperoleh wang banyak dengan cepat, dan barangkali sambil melakukannya bisa bertemu laki-laki idaman. Tapi khayalan itu hancur ketika, tak lama setelah tiba di tujuan, mereka mengetahui seperti apa sebenarnya nasib mereka. Banyak yang jadi terlilit hutang, tak mampu menghasilkan cukup wang untuk membayar bunga hutang biaya perjalanan dan hidup mereka. Mereka menjadi korban eksploitasi seks versi terparah. Mereka tidak bisa pergi dengan leluasa, dan juga tidak bisa kabur. Mereka dijual kepada mucikari atau pemilik bordil di pasar bebas, dan segera terjebak dalam situasi tak enak di mana mereka dipaksa berhubungan seks dengan 10, 20 atau bahkan 30 klien dalam sehari. Mereka tak boleh menolak pelanggan atau keinginan apapun. Mereka tak diberi cuti sakit. Mereka tak libur ketika haid. Beberapa menjadi hamil dan melakukan aborsi. Banyak yang tertular HIV atau penyakit kelamin lain, selain masalah psikologis atau medis yang bersumber dari penyiksaan dan pemerkosaan massal terus-menerus. Beberapa menjadi pecandu alkohol, yang lainnya menjadi pecandu obat. Sering kali mucikari mereka membuat mereka menjadi pecandu heroin agar mereka mahu menurut. Secara keseluruhan, tanpa peduli mereka sengaja atau tidak, dan tanpa peduli bagaimana caranya mereka terjerumus ke dalam jebakan trafficking, sebagian besar perempuan tersebut akhirnya menjadi budak yang disiksa, dimanfaatkan, dan diperjualbelikan. Dan kalau mereka sudah tak lagi berguna atau terlalu tua atau penyakitan, mereka dibuang begitu saja. Baru pada saat itulah mereka bisa memikirkan untuk pulang. Banyak sekali yang tak pernah pulang. Banyak yang mati kerana siksaan dan penyakit. Yang lainnya putus harapan dan bunuh diri. Setelah perempuan-perempuan tersebut direkrut, ditangkap atau diculik, sistem trafficking pun bergerak. Organisasi-organisasi kejahatan menggunakan beragam mekanisme untuk mengangkut kargo manusia. Mereka menyeberangi batas-batas negara. Banyak yang melakukannya lewat jalur-jalur yang kelihatan sepenuhnya legal, yakni visa pelajar, turis atau izin kerja singkat. Pada beberapa negara, perempuan bisa memperoleh visa untuk bekerja sebagai penari eksotik atau seniwati. Yang lainnya masuk sebagai pengantin pesanan. Lalu mereka tinggal melebihi batas yang diizinkan visa dan menjadi imigran gelap. Akan tetapi, jika jalur-jalur yang kelihatan legal tak tersedia, para pelaku trafficking menggunakan jasa penyelundup profesional. Kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi telah mendirikan jejaring rute yang amat besar dan rumit untuk membawa perempuan-perempuan korban mereka ke berbagai negara melalui darat, air, dan udara. Jalur-jalur penyelundupan tersebut melintasi seantero dunia, dan pada tiap bagiannya dikendalikan jejaring kriminal yang saling berhubungan. Sebenarnya, sebahagian besar rute tersebut dahulu dibuat oleh penyelundup untuk membawa senjata ilegal atau obat-obatan terlarang. Ledakan permintaan akan perempuan Eropah Timur dan Tengah baru-baru ini menghadirkan komoditi pasar gelap baru di jalur-jalur lama tersebut. Para pelaku trafficking profesional yang sudah terbiasa melintas batas-batas negara, bermain kucing-kucingan dengan aparat penjaga perbatasan. Mereka terus-menerus mengubah rute yang ditempuh selalu selangkah lebih maju daripada hukum,
melintas perbatasan agar mengangkut perempuan-perempuan dengan relatif mudah. Sepanjang lika-liku perbatasan Uni Eropah (UE), para penyelundup telah membentuk sistem koridor terlindung yang rumit dengan memanfaatkan perbatasan hijau atau wilayah yang tak dijaga. Salah satu koridor darat yang terpenting dikenal sebagai Rute Timur, yang menembus Polandia menuju Jerman. Sekalinya para pelaku trafiking dan korban-korban mereka berada dalam Uni Eropah, pintu ke semua negara anggota UE pun terbuka dan pergerakan kejahatan terorganisasi relatif tak terkekang.